Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelmi Putra, NIM G7012041 dari kelas C MK Kimia Medisinal. Di sini saya akan menjelaskan biotransformasi, farmakodinamik, dan juga farmakokinetik dari senyawa asam askorbat atau biasa kita sebut dengan vitamin C. Nah, vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat jaringan tubuh, dan mempercepat pemulihan saat sakit. Vitamin C juga penting untuk menjaga kesehatan kulit tulang dan jantung. Vitamin C berperan penting dalam mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh, membentuk kolagen, dan meningkatkan penyerapan zat besi. Selain itu, vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Nah, pendahuluannya sebelum kita masuk kepada biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik, apa sih ketiganya tersebut? Yaitu yang pertama, biotransformasi merupakan perubahan struktur kimia yang dialami senyawa asing oleh karena aktivitas materi atau sistem hayati yang biasa kita sebut dengan enzim, atau biasa disebut juga dengan perubahan bahan kimia menjadi bahan kimia lain melalui reaksi kimia yang terjadi. Nah, yang kedua, farmakodinamik merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana obat bekerja dan mempengaruhi tubuh, melibatkan reseptor, posreseptor, dan interaksi kimia. Nah, yang ketiga, farmakokinetik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang nasib obat di dalam tubuh atau efek obat tubuh terhadap obat yang mencakup 4 proses, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau biasa kita singkat dengan ATMA. Nah, jadi perbedaan paling sederhana di antara farmakodinamik dan juga farmakokinetik yaitu farmakokinetik apa yang tubuh lakukan pada obat, sedangkan farmakodinamik merupakan obat yang dilakukan pada tubuh. Apa yang obat lakukan pada tubuh? Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu biotransformasi dari vitamin C. Vitamin C atau biasa disebut dengan asam askorbat itu disintesis secara alami, baik dalam tanaman maupun hewan, dan dapat dibuat secara sintesis dalam gula. Sejak ditemukan enzim lipase sebagai biokatalisator pada reaksi esterifikasi atau transesterifikasi lipid, maka dapat membuka wacana baru dalam memproduksi vitamin C menjadi ester C, atau biasa disebut kalsium karbonat. Enzim lipase ini mengkatalis reaksi esterifikasi dan mengaplikasikan enzim lipase untuk mensintesis senyawa organik. Nah, yang di sebelah kiri ini ada gambar itu reaksi struktur senyawa kimia asam askorbat yang dikatalis dan disintesis senyawa organiknya dan berubah menjadi ester C ataupun kalsium karbonat. Nah, materi yang kedua yaitu farmakodinamik. Vitamin C diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan protein serta sintesis lemak. Sintesis kolagen juga membutuhkan vitamin C untuk endotel kapiler, jaringan ikat, dan perbaikan jaringan serta jaringan osteoid dari tulang. Vitamin C dalam dosis besar dapat menurunkan efek antikoagulan oral. Kontrasepsi oral dapat menurunkan konsentrasi vitamin C dalam tubuh, serta merokok menurunkan kadar vitamin C serum. Untuk pemakaian terapi megavitamin juga yaitu vitamin dalam dosis yang sangat besar masih dipertanyakan dalam vitamin C, di mana vitamin megadosis dapat menimbulkan toksisitas dan mungkin menimbulkan efek yang diinginkan minimal, tidak menyembuhkan atau mencegah flu biasa, tetapi mereka percaya bahwa vitamin C mempunyai efek placebo. Lebih dari itu, vitamin C megadosis yang dipakai bersama-sama aspirin atau sulfanoid dapat mengakibatkan pembentukan kristal dalam urin atau biasa disebut dengan kristaluria. Vitamin C dalam dosis besar juga dapat menimbulkan hasil yang negatif palsu dan pemeriksaan occult blood dalam feses dan positif palsu dari pemeriksaan gula dalam urin jika memakai metode clean test. Jika dosis besar dari vitamin dihentikan, penurunan dosis yang bertahap juga perlu dilakukan untuk mencegah defisiensi vitamin. Jika vitamin C berinteraksi dengan makanan dan dapat menyebabkan penurunan penyerapan asam askorbat ketika diabsorpsi bersama salisilat, dapat menurunkan efek antikolagen oral dan dapat menurunkan eliminasi aspirin. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi farmakokinetik dari vitamin C, yang di mana vitamin C itu diserap dengan mudah melalui saluran gastrointestinal dan distribusikan di seluruh cairan tubuh.
ginjal akan mengekskresi vitamin C dan hampir tanpa ada perubahan. Dalam farmakokinetik juga terdapat 4 tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama, ada absorpsi, di mana vitamin C akan dengan mudah diserap oleh saluran cerna dan kadarnya akan segera meningkat dalam plasma darah setelah diserap. Vitamin C juga akan lebih tinggi ditemukan kadarnya dalam trombosit dan limfosit jika dibandingkan dengan kadar dalam plasma maupun eritrosit bila melihat kemampuan saturasinya dalam sel. Nah, tingkat absorpsi vitamin C itu berbeda tergantung dosis yang diberikan. Pada dosis rentang 100 sampai 200 mg per hari, 70-90% dan vitamin C akan terabsorpsi, tetapi dosis tinggi 1000 mg akan terabsorpsi kurang dari 50%. Nah, materi yang kedua yaitu selanjutnya ada proses distribusi, yang di mana vitamin C ini didistribusikan secara luas ke seluruh bagian tubuh melalui peredaran darah. Dengan kadar tertinggi dapat ditemukan dalam kelenjar dan kadar terendah dapat ditemukan dalam otot maupun jaringan lemak. Nah, proses yang ketiga yaitu selanjutnya ada metabolisme, di mana vitamin C ini mengalami metabolisme utama di hati dan sebagiannya di ginjal. Metabolisme utamanya terjadi dengan penghilangan dua buah elektron yang dimiliki senyawa ini. Senyawa radikal bebas antara yang terbentuk dari metabolisme vitamin C adalah bentuk asam dehidroaskorbat yang masih bersifat reversibel. Kemudian akan menjadi asam 2,3-D ketogluonat yang bersifat irreversibel dan secara fisiologis inaktif, senyawa ini kemudian akan membelah menjadi beberapa metabolit. Nah, proses yang terakhir yaitu ada ekskresi, di mana vitamin C ini maupun metabolit yang dibentuknya akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk utuh dan dalam bentuk garam sulfatnya ketika kadarnya melewati ambang rangsang ginjal dalam darah, yaitu sekitar 1,4 mg per 100 mili. Beberapa obat-obatan juga diketahui dapat meningkatkan proses pengeluaran vitamin C ketika berinteraksi dalam penggunaan yang bersamaan, yaitu pada penggunaan tetrasiklin, asam salisilat ataupun salisilat, ataupun fenobarbital. Nah, mungkin sekian biotransformasi farmakokinedinamik dan juga farmakokinetik dari senyawa asam askorbat ataupun vitamin C. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.